Oke, halo. Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, selamat malam. Selamat bergabung ya, teman-teman. Oke, mungkin kita sembari menunggu Ibu Reno di sini. Oke, malam ini itu tentang pencatatan produksi dan keuangan Godongku dengan aplikasi Kreologi. Kita tunggu Bu Reno dulu ya dari Godongku. Nah, ini dia nih Bu Reno. Oke. Nah, ini dia. Halo Bu Reno. Halo teman-teman semua. Udah pada hadir nih Bu Reno sepertinya. Langsung aja ya Bu, kita mulai IG Live kita malam ini. Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat bergabung nih di IG Live Kreologi malam ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mei Diska, biasa dipanggil Mei atau Diska. Saya dari tim Kreologi. Di Kreologi saya posisinya sebagai Training Implementation Intern. Nah, di IG Live kali ini saya sebagai moderator dan tentunya saya nggak sendirian di sini ada Bu Reno dari Godongku. Mungkin Bu Reno bisa say hi dulu. Nah, di sini ada Bu Reno teman-teman yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada topik IG Live kali ini. Nah, oke, jadi topik kita kali ini adalah mengenai pencatatan produksi dan keuangan oleh Godongku dengan menggunakan aplikasi Kreologi. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik, mungkin aku akan mengulas dan memperkenalkan sedikit nih mengenai Duanyam dan Kreologi. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum familiar dengan Duanyam dan Kreologi, Duanyam sendiri merupakan kewirausahaan sosial berbasis kria terdepan di Indonesia yang saat ini telah bekerja sama dengan 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti NTT, Papua, maupun di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sehingga Duanyam ini telah memahami betul nih apa saja kendala UMKM, terutama dalam manajemen order, kemudian produksi, inventory, sampai pengiriman. Nah, sehingga dari Duanyam sendiri itu ingin sekali gitu berbagi pengalaman dengan teman-teman kepada UMKM lainnya gitu melalui kreologi. Nah, apa sih itu kreologi? Nah, kreologi ini merupakan suatu ekosistem yang didasari oleh pengalaman Duanyam sendiri dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi juga menawarkan solusi gitu ya bagi teman-teman melalui komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya. Nah, di Kreologi juga kita telah melakukan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan para UMKM. Nah, baru-baru ini kalau teman-teman melihat postingan dari Duanyam dan Kreologi, nah Duanyam itu sendiri telah melaunching ya, mengeluarkan aplikasi Kreologi yang ramah pengguna gitu, yang nantinya bisa membantu teman-teman UMKM dalam melakukan pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, singkatnya seperti itu ya teman-teman mengenai Duanyam dan Kreologi. Nah, kalau dari Duanyam kan sudah kenal, dari Kreologi sudah kenal, sekarang kita kenalan nih sama Bu Reno, karena peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Oh, oke, bisa langsung aja nih Bu Reno. Silahkan. Terima kasih Kak Diska. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, saya Reno dari Godongku. Godongku sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang batik pewarna alam dan juga ekoprint. Tapi untuk saat ini fokusnya lebih pada ekoprint. Nah, Godongku sendiri ini merupakan usaha yang berada saat ini ada di Solo, hanya baru
baru ada di Solo karena ini memang baru dirintis seperti itu Kak Diska. Dan pada awalnya latar belakang usaha ini itu ingin menciptakan sebuah fashion tapi yang ramah lingkungan gitu, mengingat saat ini kan Oke. banyak limbah ya, limbah entah itu dari kainnya sendiri, entah itu dari pewarnaannya sendiri gitu. Nah, kebanyakan menggunakan pewarna sintetis seperti itu, makanya saya mencoba untuk menghadirkan sebuah fashion yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu Kak Diska. Wah, bagus banget ya Bu idenya. Jadi lebih memperhatikan lingkungan ya. Nah, Iya. kalau boleh tahu apa sih itu Bu ekoprint? Karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga nih ekoprint itu seperti apa. Iya, seperti yang sudah sering dijelaskan kita para ekoprinter gitu, bahwa ekoprint itu adalah teknik teknik untuk memberi motif atau mewarna kain dengan menggunakan daun-daun dan pewarna alam. Seperti contohnya yang ada di belakang saya ini, seperti Oh, itu. Nah, kenapa oke. sih memilih ekoprint gitu? Mm-mm. Sebenarnya uh, awalnya kan batik, batik dan juga Mm-mm. ekoprint. Tapi mengingat sarana dan prasarana untuk batik sendiri itu juga harus istilahnya kita harus mengatur limbah dan sebagainya, mengolah limbah sebelum Betul. dibuang. Nah, untuk seperti itu kan saya belum pada tahapan seperti itu gitu loh, karena ini memang baru. Jadi saya memilih fokus dulu di ekoprint meskipun kedepannya ada rencana batik pewarna alam. Kalau untuk saat ini untuk batik pewarna alamnya hanya kalau ada pesanan saja Kak. Jadi Oke. ada yang pesan, terus kita buatkan desainnya seperti apa. Nah itu baru baru kami tangani Oke. seperti itu Kak. Paham-paham. Berarti ekoprint ini memang apa ya lebih ramah lingkungan ya Bu ya. Nah, kira-kira apa aja sih macam-macam produk yang diproduksi gitu oleh Bu Reno? Kalau untuk godongku sendiri ada beberapa macam. Seperti di belakang ini ada ini Hmm? dari sajadah ekoprint, kemudian Oh, jilbab, oke. kerudung juga, Mm-mm. terus kain, kain Mm-mm. ekoprint biasa, ya. Terus tas seperti ini. Nah, seperti ini Wah, bisa cantik terlihat banget. ada tas ekoprint. Untuk sementara itu Kak, mungkin kedepannya nanti bisa berkembang lebih bagus lagi. Insya Wah, Allah. menarik. Amin, amin Bu. Pasti bisa dikembangkan lagi ya nanti. Nah, Amin. kalau aku lihat, ini kan banyak ya macam-macam produknya. Nah, itu bahan bakunya apa saja sih Bu Reno? Kalau bahan baku kita tentunya kain ya. Kain itu jadi Mm-mm. kain yang sangat alam. Mm-mm. Untuk sementara ini memang fokusnya Godonggo sendiri dengan kain katun. Lebih Oh, lebih ke kain oke. katun. Ya, seperti itu Kak Irsa. Oke. Berarti pewarnanya juga pewarna alami ya Bu Reno? Iya, maaf kurang. Pu- Oh, pewarnanya berarti pewarna alami ya? Iya, pewarnanya menggunakan pewarna Hmm, alam. oke. Biasanya Ada mm, berbagai apa aja macam tuh Bu? pewarna alam. Ada secang, ada tegeran, ada kayu tinggi, ada mahoni. Dan setiap pewarna itu memberikan efek yang berbeda-beda terhadap kain, pewarnaan kain. Dan terkadang satu macam pewarna, misalkan secang, itu dia tidak hanya bisa memberi warna merah, tapi ketika dalam Hmm. kondisi tertentu dia bisa orange, dia juga bisa ungu, warnanya seperti itu. Jadi menarik sih Kak sebenarnya kalau kita mau belajar pewarnaan alam itu sangat-sangat beragam Mm-mm. dan tidak seperti mungkin tidak seperti sintetis yang hanya Mm-mm. eh, apa ya lebih ngejreng gitu. Tapi pewarna alam itu meneduhkan kalau kalau Oh, bagi saya oke. begitu lihatnya meneduhkan dan ketika kita memakainya juga misalkan secang ini kita memakainya tidak bisa terlalu sering terkena matahari seperti itu. Jadi mungkin bisa dipakai di malam hari seperti itu Kak Hmm, Giska. oke. Nah, kalau pakai pewarna alami itu apa sih Bu kelebihan dan kekurangannya gitu?
pewarna alami itu kelebihannya satu dia Mm-mm. lebih ramah lingkungan, tapi selain Mm-mm. itu dia juga anti mikroba. Jadi Oh, ada semacam zat di dalam setiap pewarna alami itu. Jadi selain itu juga dia uh, apa ya istilahnya selain lebih ramah lingkungan. Jadi begitu kita buang limbahnya gitu, itu tidak akan menimbulkan limbah berbahaya gitu untuk lingkungan di sekitar kita. Kalau mm-mm. kelemahannya mungkin karena pengerjaannya butuh waktu yang lebih lama. Seperti itu Oh, aja. berarti lemahnya di pengerjaannya ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, terus gimana sih Bu cara mendapatkan bahan baku tersebut? Alhamdulillah kalau di Solo karena Mm-mm. memang terkenal banyak industri batik di sini tidak tidak sulit untuk mendapatkan bahan baku. Semua alhamdulillah di Solo tersedia. Oh, Tapi oke. selain saya membeli bahan bakunya, saya juga berusaha untuk menanam sendiri. Jadi untuk pohon-pohon yang untuk saya gunakan untuk ekoprint itu ada beberapa pohon yang sudah mulai saya tanam sendiri. Dan biasanya kalau untuk produksi saya tinggal petik-petik aja di depan rumah gitu sudah. Punya kebun sendiri jadinya ya Bu ya. Wah, kreatif banget memang Bu Reno. Memanfaatkan teras rumah. Betul, betul, betul. Nah, kalau dari proses produksinya itu seperti apa sih Bu? Kalau misalkan kita ambil salah satu contoh produk gitu ya. Misalkan Hmm, tadi hijab, kalau nggak salah ya Bu, ada juga ya. ya. Tadi kalau nggak salah ada hijab sama ada tas. Nah, itu proses produknya seperti apa Bu? Hmm. Kalau untuk produksinya, untuk ekoprint sendiri itu kan memerlukan beberapa tahapan. Mm-mm. Jadi tidak bisa langsung dari kain jadi langsung kita motif itu tidak bisa. Ada beberapa tahapan yang salah satunya adalah mordan. Jadi sebelum kain-kain ini diwarnai, ditempel dengan godong, dimotif seperti itu, dia harus mengalami proses mordan. Jadi mordan itu menambahkan garam mineral di dalam Oh, serat kain agar bisa mengikat pewarna alam ini lebih kencang gitu. Jadi benar-benar. kalau karena beberapa pewarna itu kan ada jenis pewarna yang bisa harus dimordan dulu, ada pewarna yang tidak perlu dimordan seperti itu. Tapi kebanyakan yang dipakai untuk ekoprint itu memang harus dimordan dulu melewati tahapan mordan ini dulu baru bisa diproduksi selanjutnya. Seperti itu, Kak. Hmm, Jadi dan itu oke. eh, tidak bisa sehari itu jadi. Mungkin bisa tapi tetap butuh proses. Tidak bisa 5 menit langsung selesai atau 10 menit selesai. Jadi meski mordanya ini juga membutuhkan beberapa tahapan sebelum dia siap untuk di eco. Seperti itu Kak Diska. Hmm, nggak bisa instan ya Bu ya gitu. Oke. Iya, Nah, mie saja butuh 5 menit loh Kak Diska. betul. Nah, terus Ibu selanjutnya nih, kan tadi kata Ibu apa ya, pewarnaannya itu lebih meneduhkan kalau menggunakan pewarna alami. Nah, kalau dari Ibu Reno sendiri, gimana sih caranya untuk mendapatkan inovasi desain-desain maupun padu padan warnanya gitu? Itu gimana Bu cari inspirasinya dari mana? Inspirasinya yang jelas banyak melihat ini apa ya? Kalau mungkin lebih saya suka ini suka apa? Lihat-lihat desain-desain di misalkan kayak di Pinterest gitu. Terus Hmm, di situ kan betul. ada color palette palet kayak gitu. Nah, seperti itu dari situ aja sih kebanyakan. Atau kalau tidak eh saat ini contoh misalkan saat ini Pantone mengeluarkan tren warna apa misalkan abu-abu dan kuning. Nah ini kebetulan ada abu-abu dan kuning. Nah saya berusaha untuk membuatnya seperti itu aja. Oke oke. Nah, ini menarik nih Bu. Ada yang bertanya nih dari Edo Green Cilegon. Oh, ya. Contoh-contohnya daun apa yang menghasilkan warna, warna apa gitu. Mungkin daun ini menghasilkan warna apa gitu, Bu. Mm-mm. Kalau untuk daun sendiri ada banyak daun, ada beragam daun yang bisa menghasilkan warna. Jadi kalau di ekoprint itu
istilahnya daun premium atau daun yang paling sering dipakai gitu. Nah, contoh seperti ini, yang kuning ini daun lanang. Tapi Hmm, tidak oke. tidak selalu dia berwarna kuning. Nah, Hmm, ini juga daun lanang. Tapi dia hmm, menghasilkan warna yang berbeda kan. Kalau yang di sebelah sini kuning, yang di sebelah ini kiri saya ya. itu lebih arah karena memang proses kainnya itu mempengaruhi hasil warna yang dihasilkan itu tadi. Jadi meskipun daunnya Hmm, sama, tapi belum tentu dia bisa menghasilkan warna yang sama. Seperti itu Kak Giska. oh seperti Kalau itu. di sini ini seperti ini yang hitam ini daun-daun yang biasanya dipakai untuk pagar tanaman di depan rumah. Itu kebetulan kalau di Solo saya bukan di kotanya, jadi agak minggir rumahnya ya, hampir ke desa gitu. Jadi masih banyak tanaman pagar itu yang bisa dimanfaatkan untuk meskipun hanya meninggalkan jejak seperti ini saja. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lanjutan nih dari Edu Green lagi, Cilegon. Nah, biasanya apa yang mempengaruhi, katanya Bu, apa yang mempengaruhi warna tersebut? Bahan kainnya kah atau apanya nih, Bu? Bisa karena mordan juga. Jadi bisa karena Hmm. mordan sebelum sebelum dia dia diproses misalkan seperti ini. Nah, ini bisa warna kuning karena antara mordannya mungkin sama, tapi sebelum sebelum diolah ketika dia akan ditempeli daun, pencelupannya ke bahan yang berbeda seperti itu. Jadi misalkan Hmm. kalau yang di sini dicelup ke tanin, kalau Mm-mm. yang di sebelah kiri saya ini dicelup ke ferosulfa atau biasa dikenal Wah. dengan istilah tunji. Itu Kak Oke. Diska. Jadi itu ya, Bu, yang mempengaruhi. Nah, mungkin bisa terjawab nih, Edu Green Cilegon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya bagaimana sih Bu menentukan target pasar dan strategi marketingnya? Karena kalau sepengetahuan aku nih, Bu Reno ini apa ya, latar belakangnya itu awalnya penulis nih teman-teman. Jadi kita coba gimana sih tips target pasar dan strategi marketingnya nih? Kalau Nah, ini pertanyaan yang biasanya karena basicnya bukan dari tidak belajar mengenai usaha ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang baru buat saya. Awalnya ketika ini mau saya jual ke siapa gitu, saya pasarkan dulu ke teman-teman, ke teman-teman seperti itu. Terus dari situlah baru saya bisa tahu, oh rata-rata umur teman saya tuh di antara segini sampai segini gitu ya, antara 25 sampai Mm-mm. 35 mereka suka yang seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya saya jadikan sasaran gitu. Jadi, oh, target pasar saya perempuan umur sekian sampai Hmm. sekian. Sebenarnya untuk lokasinya sendiri saya lebih memilih Jawa Tengah ya, karena Jawa Tengah itu banyak sekali yang bahkan belum tahu gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari luar, malah kebanyakan rata-rata Hmm. sih dari luar Jawa Tengah gitu. Oke. Dari Seperti itu mana Kak aja tuh, Gis. Bu? Kenapa? Dari mana aja tuh pesanannya? Ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Mm-mm. Depok, Hmm. ada yang dari Kalimantan juga gitu. Hmm. Udah lumayan luas ya, Bu ya, jangkauan pasarnya. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan apa ya, produksi ini nih, aku mau balik lagi ke aplikasi Kreologi. Jadi Bu Reno Hmm. ini sudah mencoba aplikasi Kreologi nih, teman-teman. Nah, aku mau tanya, bagaimana sih Ibu menggunakan aplikasi Kreologi? Dari Hmm. beberapa fitur yang tersedia nih dari aplikasi Kreologi, mana yang paling sering Ibu gunakan? Hmm. Sebelumnya saya terima kasih ya ada aplikasi ini gitu loh. Karena sangat membantu bagi saya yang masih awam bener di dunia bisnis.
bisa dikatakan tidak punya mentor, langsung hajar aja lah seperti itu. Nah, bertemu dengan aplikasi ini yang awalnya saya tidak tahu, jadi tahu. Jadi awalnya menggunakan aplikasi ini, Kreologi ini untuk lebih ke proses produksi. Ya. Meskipun di Oke. situ di aplikasi itu tertulis untuk pesanan ya PO seperti itu, tapi Mm-mm. ternyata saya tidak saya tidak hanya menggunakan untuk menulis pesanan saja. Jadi setiap kali saya produksi untuk istilahnya untuk stok sendiri, saya juga menggunakan Mm-mm. aplikasi Kreologi gitu. Nah dari situlah akhirnya oh harus ini harus itu yang hal-hal kecil yang penting yang justru banyak terlewatkan. Contohnya ketika di biaya produksi seperti itu. Biaya produksi, oh ternyata ada komponen-komponen yang sebelumnya sudah terlewat gitu, tapi ternyata di seperti diingatkan. Ini juga penting loh, ini juga harus dimasukkan loh, seperti itu. Oke. Itu Jadi Kak Giska. memang cukup membantu ya Bu dalam segi pencatatan gitu. Jadi lebih tersusun nih teman-teman kalau kita menggunakan Kreologi. Nah, Hmm. lanjut. Nah, apa aja sih Bu yang biasanya dicatat nih oleh Ibu Reno dalam aplikasi Kreologi? Yang seringnya adalah pencatatan untuk produksi, di mana di aplikasi ini kita Oke. mau produksi hari apa, selesai hari apa, nanti harus di Mm-mm. QC hari apa, dikirim hari Betul. apa, semuanya detail sekali. Jadi kalau Mm-mm. misalkan uh, sebelum menggunakan aplikasi ini ya sudah ketika ada pesanan, oh iya ada pesanan, tidak ada pencatatan sama sekali. Mm. Nah, begitu berkenalan dengan aplikasi ini, oh ternyata ini toh yang harus dicatat. Jadi saya harus mencatat dari awal sampai pengiriman, bahkan sampai ketika sudah terkirim, itu bagaimana sih tanggapan dari pemesan itu seperti apa juga harus tertulis dengan jelas di Betul, situ dan betul. di aplikasi ini saya menemukan itu. Terus kemudian untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya produksi langsung dan tidak langsung, itu semua juga detail di situ. Bahkan kalau bisa dibilang dengan adanya aplikasi ini saya jadi tahu, oh berarti sebulan itu saya bisa menghasilkan sekian kain ya, jadi seperti itu Kak Giska. Jadi alhamdulillah Hmm. ketemu aplikasi sedetail ini gitu loh. Nah, Jadi bener lebih banget nih. memacu itu lebih disiplin juga, tidak sembarangan Nah, gitu. Nah, betul nih teman-teman. Jadi bagi yang belum menggunakan aplikasi Kreologi, bisa coba nih ya aplikasi Kreologi karena di aplikasi Kreologi itu kita bisa mulai mencatat dari tahap produksi ya Bu ya sampai pengiriman. Kualitas kontrolnya juga nanti bakal bisa dicek hingga feedback dari pelanggan atau klien kita seperti itu. Karena pasti ada nih perbedaannya dari yang manual ke online kayak gitu. Di online kita cuma pakai satu aplikasi aja buat ngerangkum semuanya. Nah, lanjut nih Bu, seberapa sering nih Ibu melakukan pencatatan? Rutinkah atau setiap Hampir setiap ada kali mm, Iya, setiap hampir setiap kali setiap produksi? produksi, kali ada Mm-mm. pesanan langsung saya catat. Takutnya ya, karena berkaitan dengan faktor U ya Kak, saya kan sudah tidak mudah. Jadi begitu ada pesanan langsung langsung dicatat. Itu pun terkadang masih lupa. Oh iya yang kemarin belum gitu. Apalagi tidak ada. Aduh, Nah, tidak betul. tahu. Nah, betul tuh teman-teman. Jadi ada bedanya ya kalau misalnya manual dengan online nih. Di online itu mempermudah karena nanti di aplikasi Kreologi juga akan diingatkan ya Bu ya. Misalkan produksinya udah tinggal tanggal segini nih harus segera dikerjakan gitu. Nah, betul. Nah, kalau manual nih kadang-kadang ada dokumentasi yang nyelip-nyelip. Nah, itu nyarinya tuh susah. Bahkan kita kalau kurang 1.000 aja tuh nyarinya tuh, wah kemana ya ini 1.000? Nah, gitu. Nah, oke. Kita lanjut lagi nih. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom komentar atau drop di question box ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, menurut Bu Reno nih, apa sih pentingnya atau manfaat apa aja yang udah dirasain selama Bu Reno menggunakan aplikasi Kreologi? Hmm. Kalau bagi saya sendiri
aplikasi ini sangat bermanfaat ya. Jadi mendorong, memotivasi saya juga untuk lebih disiplin dan teliti gitu. Jadi kalau ini tuh benar-benar usaha yang harus dijalankan, tidak boleh main-main seperti itu. Jadi semuanya harus rapi, harus tertata, tidak bisa serampangan saja atau tidak kalau biasa kalau ini ya, alah wes gini aja wes laku atau seperti ini aja udah jalan kok, seperti ini aja terserah mau mau apa berkembang atau tidak, yang penting seperti ini aja lah. Tidak bisa seperti itu ternyata. Jadi dengan aplikasi ini karena lebih teliti, lebih detail seperti itu, jadi mendorong saya untuk lebih harus harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi seperti itu. Gitu sih Kak Oke. Risa pengalamannya. Jadi bisa lebih disiplin kali ya Bu ya dan lebih teliti gitu dalam mencatat produksinya. Nah, sejauh ini apakah masih ada pencatatan yang dilakukan secara manual gitu Bu? Kalau manual masih ada, jujur masih Oke. ada karena memang hmm, seperti resep ya, untuk kalau istilahnya kalau mungkin di menu masakan seperti itu resep seperti itu. Tapi kalau di sini kan memang ada proses itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi ada proses murdan yang harus saya lakukan, ada proses pencelupan ke tanin yang harus saya lakukan seperti itu. Nah, di aplikasi ini sendiri sebenarnya sudah ada, cuman masih dalam hitungan atau satuan kilogram seperti itu. Nah, otomatis karena saya butuh takaran yang lebih kecil, nah itulah yang otomatis saya catat secara manual. Jadi misalkan untuk kain A pengen hasilnya warna apa gitu, Mm-mm. masih saya catat secara manual sih Kak. Oke. Jadi memang ada beberapa produksi yang masih dicatat secara manual ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, ketika mencoba beralih nih dari manual ke online gitu, apa sih kesulitan atau pengalaman apa yang Ibu rasakan ketika beralih dari manual ke aplikasi kreologi? Seperti itu. Kalau kesulitannya alhamdulillah tidak ada karena Wow. aplikasi ini ramah ya, ramah pengguna gitu. Mm-mm. Jadi mudah untuk digunakan dan di situ sudah secara secara rinci, secara jelas gitu. Dan waktu pertama kali mengikuti pelatihan dari kreologi juga penjelasannya kan gamblang gitu. Jadi oh iya, terus Mm-mm. setelah itu saya mencoba menggunakan sendiri. Ketika ada kesulitan, saya pun juga mengkomunikasikannya mudah. Kak, saya ada kesulitan di sini seperti ini seperti ini. Terus bisa diajarkan juga. Jadi dari kreologi tidak serta merta lepas tangan sudah ini ada aplikasi terserah kamu mau gunakan, tidak seperti itu gitu loh. Tapi membantu saya benar-benar kalau saya tidak paham langsung saya tanyakan dan alhamdulillah dapat jawaban yang akhirnya oh iya saya paham seperti itu Kak. Oke. Nah, terus di aplikasi Kreologi ini kan memang tujuannya untuk apa ya, mewadahi para UMKM untuk bertemu dengan pelaku usaha lainnya. Nah, kira-kira ada pengalaman apa nih, Bu? Apakah ada perbedaan kah dari manual, kesulitan gitu menemukan usaha lain, tapi ketika di aplikasi Kreologi gimana tuh, Bu, perbedaannya? Hmm, dengan bergabung ya di ini di kreologi jadi lebih banyak punya jejaring seperti itu. Dari sisi jejaring jadi itu lebih punya banyak jejaring, dan dari segi produksi sendiri juga lebih terarah sih seperti itu. Jadi besok itu mau apa ya itu sudah ada gitu loh, tidak seperti sebelumnya yang ya sudah jalanin aja. Ternyata tidak bisa seperti itu gitu. Gitu aja Hmm, Kak Giska oke. pengalamannya. Lebih Hmm, banyak manfaat yang saya dapat ketika bergabung dengan komunitas ini sih. oke. Sejauh ini Ibu udah mendapatkan jejaring dengan pelaku usaha mana aja nih, Bu? Daerah mana saja? Banyak kalau Oh, banyak dibilang ya. alhamdulillah, iya alhamdulillah banyak. Dan intinya
kolaborasi ya jadi kunci Betul. akhirnya itu iya berkolaborasi dengan aplikasi Krealogi itu juga jadi kunci juga sebenarnya gitu loh bagi kami para UMKM baru yang baru mencoba untuk terjun di bidang usaha seperti itu berjejaring itu memang sangat dibutuhkan dan aplikasi ini juga Mm-mm. bagus sangat membantu gitu. Oke. Nah, kalau di Godongku itu sendiri, kita balik lagi nih ke Godongku karena kita udah membahas lumayan jauh tentang kreologi. Kita balik lagi ke Godongku. Nah, kalau di Godongku ini, apakah sudah memiliki tim atau sudah melakukan pendekatan juga terhadap supplier atau gimana nih, Bu? Kalau selama ini eh, memang ada beberapa vendor, cuman saya biasa rutin mengambil kain di situ seperti itu. Jadi di Solo sendiri kan juga ada beberapa Mm-mm. beberapa supplier untuk kain-kain, untuk bahan-bahan baku gitu. Jadi eh, kalau kerjasama misalkan dalam artian harus stok gitu ya istilahnya, oh setiap bulan gini belum untuk saat ini memang belum gitu jadi saya butuhnya apa langsung ke mereka gitu jadi kalau untuk istilahnya dalam dalam artian kerjasama saya langsung disuplai seperti itu per bulan seperti itu memang belum gitu kak jadi memang baru kalau saya butuh baru saya akan ke mereka gitu membeli ke kain-kain ke mereka membeli ke bahan-bahan baku ke mereka juga seperti itu kak Gisa. Hmm, oke, oke. Berarti memang langsung ya, Bu ya. Nah, Iya. kalau dari segi warna nih, sekarang itu yang lagi ngetren itu warna-warna seperti apa sih, Bu? Kalau yang terakhir dari Mm-mm. kabar terbaru yang terakhir itu kan kita mengikuti warna dari Pantone itu yang dikeluarkan abu-abu, terus Hmm. kuning gitu. Karena memang harapannya kuning itu kan penuh harapan gitu loh. Kita di Hmm. kita dalam kondisi yang pandemi seperti ini terus mengeluarkan Hmm. warna-warna kuning ya istilahnya warna-warna kuning yang mempunyai arti penuh harapan gitu berharap ini akan lebih baik seperti itu terus ada juga yang warna cenderung ke koral warna-warna tanah seperti Oh, itu. mungkin warna-warna bata juga yang warm kali ya, Bu ya, tonnya Iya. itu. Nah, mungkin Mm-mm. ini ada yang bilang, Bu, ada yang Oh saran iya. lilak, Bu, warna ungu muda katanya Iya. gitu. Anak-anak muda tuh sekarang lagi ngetren itu, Bu, warna-warna ungu muda gitu. Mungkin jadi Mm-mm. tambah cantik nanti tampilannya. Nah, kalau Godongku sendiri ini juga bekerja sama dengan pengrajin lokal kah atau gimana, Bu? Baru dalam rencana nanti Oke. eh, akan bekerja dengan pengrajin batik. Beberapa hari yang lalu sudah bertemu, gimana Mbak kalau kolaborasi gitu. Malah Mm-mm. justru beliau yang menawarkan gitu loh. Jadi mungkin kurang tahu nanti hasilnya istilahnya produknya akan seperti apa, tapi sudah ada pembicaraan ke arah itu. Gitu Kak Rizka. Oke. Berarti memang sudah punya list ingin bermitra dengan siapa seperti itu ya, Bu ya. Yes, Iya. mantep banget memang nih, Bu Reno. Nah, kita kan sudah membahas jauh tentang godongku. Nah, mungkin beberapa teman yang baru join nih belum tahu nih Bu, arti godongku itu apa sih? Kadang aku juga kemarin salah gitu, bacanya malah godongkoe kayak gitu. Aduh, harus itu artinya apa sih Bu, godongku itu? Godong itu dari bahasa Jawa ya, karena kebetulan saya orang Jawa gitu. Mungkin memang kurang familiar namanya kalau untuk nasional gitu. Godong itu artinya daun. Nah, Mm-mm. godongku berarti kan daunku gitu. Kalau istilahku eh, tidak perlu diperdebatkan istilahnya seperti itu. Tapi kalau godong, daun, itu ada filosofinya kan Kak. Jadi banyak filosofi tentang daun. Nah, salah satu yang saya ambil itu bahwa dalam satu pohon itu di daun itulah tempat untuk memasak makanan kan gitu jadi
dan dia akhirnya membagikan ke semuanya. Nah, harapan saya dengan adanya Godongku ini sendiri, jadi Godongku itu jadi sesuatu yang bisa memberi kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Hmm. Kak. Itu harapan saya. Wow. Bismillah. Pasti terkabul Bu karena dengan usaha ya semoga terkabul. Nah, di sini kan aku lihat banyak nih motif-motif mulai dari bunga ya itu kalau nggak salah. Nah, apakah di setiap produk itu ada ceritanya gitu Bu? Ada maknanya kah dari Gimana? setiap produk? Apakah dari setiap Ada. produk ada maknanya? Mungkin bisa dicontohkan gitu Bu maknanya? Kalau untuk makna, eh, tidak ada sih makna khusus Hmm. apa gitu, tidak ada. Mungkin kalau kalau untuk ekoprint sendiri tidak, saya tidak pernah memberi, oh ini maknanya ini, tidak. Tapi Hmm. ya mungkin kalau di batik ya, nantinya kalau di batik itu Ya. polanya apa, itu ada maknanya. Tapi kalau di ekoprint sendiri saya tidak ada maknanya, cuman ada satu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa dengan ekoprint ini jadi bisa mengenal alam gitu lebih dibanding sebelumnya. Kalau beberapa hal yang saya pelajari ketika terjun di ekoprint itu bahwa kita itu tidak bisa menentang alam seperti itu. Jadi karena memang harapannya ya ketika kita, wah kita ekoprint nih, dalam dalam benak kita itu sudah oh nanti warnanya akan seperti ini. Tapi begitu jadi itu di luar di luar pemikiran kita gitu. Jadi kita tidak bisa mendikte alam seperti itu. Jadi itu yang Hmm. saya pelajari. Jadi monggo lah silahkan, begitu kita menata daun, serahkan saja nanti jadinya bagaimana. Kita lihat hasil akhirnya seperti itu. Tidak bisa mendikte ini Oke. harus warna ini. Belum tentu seperti itu juga kadang hasilnya gitu. Ternyata ada filosofi gitu ya dari proses pembuatannya gitu ya Bu ya. Kurang lebih kita nggak bisa mendikte alam gitu. Makanya kita harus melindungi alam. Oke. Nah, kalau dilihat nih dari latar belakangnya Bu Reno nih teman-teman. Tadinya kan Bu Reno adalah seorang penulis. Nah, kita mau tahu kenapa sih Bu Reno tiba-tiba beralih ke bisnis ini gitu. Kenapa tuh Bu Reno? Boleh boleh dibilang bisnis ini justru awalnya itu karena saya pengen menulis sesuatu yang baru gitu. Kalau Hmm. sebelumnya kan saya biasa nulis tentang bidang pertanian gitu, peternakan seperti itu. Hmm. Nah, dan juga buku keterampilan untuk anak-anak. Nah, suatu ketika saya tuh pengen menulis apa ya yang baru gitu loh. Suatu keterampilan, kreativitas yang di sini belum ada gitu. Akhirnya cobalah browsing-browsing gitu. Lah ketemulah dengan ini, dengan ekoprint. Apa ini ekoprint gitu? Oh, daun ternyata dimotif dengan daun seperti itu. Nah, akhirnya jadi keterusan, Kak, karena Hmm. akhirnya belajar belajar di ekoprinter yang kebetulan sudah lumayan terkenal di Indonesia gitu. Itu akhirnya saya belajar, oh ya sudahlah, udah mantap ini jadi usaha seperti itu. Gitu Kak Diska. Awalnya juga karena pengen menulis buku tentang ekoprint, tapi justru malah usaha di ekoprint. Oke, berarti memang awalnya itu untuk memenuhi hobi menulis ya Bu ya, justru berkecimpung nih di dunia bisnis. Nah mungkin eh, ini juga bisa jadi pelajaran gitu buat teman-teman. Ternyata hobi juga bisa menjadi tempat inspirasi nih buat kita mendesain produk seperti itu. Tadi juga Bu Reno bilang kalau kita juga bisa mendapatkan inspirasi desain di Pinterest ya Bu ya tentang Iya. warna-warna. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek pinterest.com. Di situ banyak tuh inspirasi-inspirasi produknya. Keren banget nih Bu Reno. Oke. Nah, terus di pewarna alam ini kan kalau sekarang tuh istilahnya kayak jarang ya rumah-rumah itu ada tanaman, ada pohon seperti itu. Nah, eh, sejauh ini ada nggak sih Bu bahan baku yang sulit gitu ditemukan di daerah Ibu, terutama di Solo ya Bu ya?
Mm-mm. Mm-mm. Indigo. Kalau di Solo, saya kesulitan menemukan indigo dan akar mengkudu. Jadi ada yang jual akar mengkudu ada, tapi tidak sesuai dengan yang eh, bukan saya harapkan ya, tapi kok ada yang bukan ini gitu loh, bukan ini yang saya maksud akar mengkudunya seperti itu. Dan indigo untuk beberapa jenis indigo memang tidak bisa gitu, tidak tidak ada di sini. Bahkan tanaman-tanaman indigo saja, kalau mungkin itu kalau orang orang apa di pinggir jalan misalkan banyak itu, mungkin orang tidak tidak tahu kalau itu tanaman indigo yang bisa digunakan untuk pewarna gitu. Itu Kak Dista. Oke. Karena beberapa beberapa tanaman yang memang agak susah saya menemukan Hmm. itu. Indigo itu hasil warnanya biru kah, Bu? Atau apa? Iya, betul. Betul Oh, sekali. biru ya. Iya. Ya. Biru, biru. Saya pernah dengar Jadi ada tuh beberapa indigo. macam kan untuk indigo sendiri, juga ada indigo untuk pakan ternak. Nah, kadang ada yang taunya indigo untuk pakan ternak gitu. Tapi memang itu beda. Beda server. Nah, ini nih ada pertanyaan nih, Bu. Halo, sepertinya Bu Reno ada gangguan nih, gangguan sinyal. Wah, sepertinya Bu Reno ada gangguan sinyal, teman-teman. Nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa ketik-ketik dulu, bisa lanjut aja pertanyaannya. Di sini ada Ibu Anita Wijayanti, 17. Oke, nanti akan saya beritahu Bu Reno sambil kita menunggu Bu Reno masuk lagi. Ini ada juga dari Batik Cilegon, Arum Lestari. Bu Reno mirip dengan Mbak Winnie, mentor saya di program. Iya, memang mirip dengan Mbak Winnie. Nih, Bu Reno sudah bergabung lagi. Oke, tunggu dulu ya, teman-teman. Wah, halo Bu Reno. Terpental ya, Bu ya. Oke. Ini ada yang nanya nih, Bu Reno. Dari Ibu Anita Wijayanti 17. Tanya, salam Bu Reno, saya Anita di Malang ingin bertanya. Karena Ekoprint adalah produk seni dan handmade, bagaimana sih Bu cara menentukan harga pokok produksi ya dari suatu produk? Nah, gimana tuh Bu untuk menentukan harga pokok katanya? Ini pertanyaan yang sangat cukup sulit untuk dijawab gitu. Jadi sebenarnya meskipun ini produk seni, tapi hampir mirip dengan batik ya. Jadi ada yang memang itu untuk bisnis, itu untuk uh, kita ambil nilai seninya gitu. Kalau untuk selama ini di Godongku sendiri untuk menentukan HPP-nya masih seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan uh, ya penjual seperti itu. Jadi memang benar-benar ini untuk bisnis, meskipun ada unsur seninya gitu, tapi tidak pure terus karena oh ini seni nih saya harus menaikkan harga setinggi mungkin. Tidak seperti itu juga. Jadi masih sama kok Bu dengan yang lainnya untuk menentukan harganya gitu. Dari biaya yang dikeluarkan berapa, dari proses-proses yang dilalui itu tadi membutuhkan biaya berapa, itu masuk semua ke situ, Bu. Nah, oke, mungkin uh,
Apakah sudah terjawab nih Bu Anita? Mungkin semoga terjawab ya Bu Anita Wijayanti. Semoga menjadi masukan juga nih, kita sharing-sharing aja gitu di sini. Nah, terus aku mau balik lagi nih ke aplikasi Kreologi. Nah, sebelum menggunakan aplikasi Kreologi, apakah Bu Reno ini mencoba aplikasi lain atau cara lain gitu dalam melakukan pencatatan? Iya, saya pernah mencoba beberapa aplikasi gitu untuk mencatat keuangan ya, terutama mencatat keuangan itu. Dan tapi memang akhirnya saya balik lagi balik lagi ke kreologi gitu loh, karena memang tidak detail gitu. Begitu Hmm. sampai pada HPP, loh kita harus masukin sendiri toh ini gitu. Sementara di kreologi semuanya begitu, oh sudah masuk, sudah bisa terekap seperti itu Kak Giska. Oke. Berarti Ibu juga sempat cari tahu ya cara mencatat di apa platform lain gitu, tapi ujung-ujungnya ke Kreologi lagi. Karena memang cukup detail ya teman-teman gitu. Jadi bahkan kalau misalkan ada yang ingin custom, kita bisa nambah-nambahin ya Bu bahan-bahan tambahannya seperti itu Iya. gitu. Betul Mm. sekali, karena di kreologi kan juga misalkan bahan tambahannya apa gitu. Meskipun di situ tertulis bahan tambahannya anyaman gitu ya, saya tidak memakai anyaman pun saya catat di situ. Jadi ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, di situ di kreologi itu sudah ada gitu loh. Jadi plot-plotnya sudah ada. Jadi lebih memudahkan kita besoknya lagi kalau kita mau menggunakan atau mau membuat barang yang sama, itu kan sudah ada. Karena pengalaman pertama kali sebelum ini ya, belum kenal kreologi, ketika saya mau membuat tas seperti itu, dia harus ada tambahannya kain goni gitu. Nah, itu Hmm. kain goninya berapa? Ini saya tidak ada hitungannya. Udah, pokoknya saya pengen dibuatkan seperti ini saja gitu. Saya bawa ke penjahit. Bah, begitu mau buat lagi, aduh kemarin ukurannya berapa ya? Ya, karena itu tadi karena belum paham ya. Jadi oh, begitu ketemu dengan kreologi, oh ini tetap harus dicatat gitu. Jadi lebih semakin paham gitu apa yang harus dilakukan gitu. Hmm. Itu Oke, jadi kalau bisa aku simpulkan gitu, sebelum adanya kreologi nih, Bu Reno tuh kadang lupa ukuran-ukurannya seperti itu karena nggak dicatat sama Bu Reno, jadi harus mikir ulang ya Bu ya ke penjahit. Aduh Bu, saya lupa gitu. Bentar ya, saya ukur lagi kayak gitu. Tapi dengan adanya kreologi, karena sudah ada pencatatan yang apa ya yang efisien. Jadi kita tinggal scroll lagi, kita tinggal ingat-ingat, oh ternyata dulu saya pernah mencatat nih ukurannya segini segini kayak gitu. Jadi itu bisa lebih efisien teman-teman, waktunya jadi lebih cepat gitu ya produksinya. Nggak perlu ngukur-ngukur lagi. Ini ada tanggapan nih dari Bu Anita Wijayanti. Siap Bu, kata dia gitu. Memang menentukan HPP produk seni bikin gemes ya Bu, katanya. Wah, ini kayak pengalaman pribadi. Karena saya juga punya produk seni yang kadang bingung menentukan harga jual akhirnya. Oke, mungkin Bu Reno juga punya pengalaman kah? Segemes apa sih Bu itu HPP produk seni itu kadang sulitnya? iya, jadi sempat ada ketika kita menjual suatu produk gitu ya. Taruhlah tas, mungkin kalau dengan bahan yang sama gitu di luaran sana harganya 50.000. Ini contoh, ada prosesnya juga, dijahit saja, dipotong saja, harus mengalami beberapa tahapan. Itu ketika Mm-mm. ditawar misalkan ini berapa 200 gitu, seperti beli beli tas di pasar 50.000 ya. Itu pengalaman yang cukup-cukup, tapi oh begini ya, sudah berarti itu bukan bukan target saya, seperti untuk menghibur diri sendiri Hmm. seperti itu akhirnya gitu. Jadi terkadang Allah wong pakai ini aja
harganya cukup murah kok. Nah, seperti itu. Kita ya bukan hambatan sih sebenarnya, tantangan bagi kita gitu. Untuk menjelaskan bahwa ini Hmm. loh ada nilai seninya, jadi harganya akan lebih lebih sedikit di atas yang biasa Hmm. ditemukan di pasaran seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Karena ini diproduksinya juga tidak besar ya, jadi memang ada harga-harga khusus nih yang membedakan produk ini dengan produk yang lain. Nah, kemudian agar produk ini menarik gitu, eh, apa sih saran dari Bu Reno mengenai kemasannya gitu? Karena orang zaman sekarang tuh ngelihatnya kemasan gitu, Bu. Apalagi anak zaman sekarang tuh harus yang estetik kayak gitu. Itu gimana Bu saran kemasannya? Kalau untuk produk-produk sendiri, produk-produk kain ya, kalau saya sebisa mungkin kemasannya bisa dipakai ulang. Jadi eh, tidak langsung dibuang gitu, karena di godongku sendiri pada awalnya memang masih menggunakan plastik untuk membungkus kain-kain godongku, tapi kemudian saya kan mau mempromosikan produk ramah lingkungan, kenapa saya harus masih menggunakan plastik seperti Hmm. itu? Artinya plastik tidak dipakai. Nah, kemudian saya mencoba lagi menggunakan kemasan yang dari bambu gitu. Ternyata kalau kemasan dari bambu, khawatirnya nanti merobek kainnya kan, misalkan langsung diambil gitu, Oh. merobek kainnya. Ya sudah, waduh, ini memutar otak lagi, ini harus pakai kemasan apa. Untuk sementara ini akhirnya memutuskan untuk menggunakan box yang dari kertas, yang akhirnya nanti Hmm. kan bisa dipakai lagi gitu. Setelah produk diterima itu bisa dipakai lagi kemasannya, seperti itu. Baik, jadi memang kalau kita memilih kemasan ya harus bisa dilihat dulu nih teman-teman tergantung produknya ya. Jangan sampai itu justru merusak produk. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu Reno. Mungkin ini terakhir kali ya. Karena kita juga hampir 1 jam nih teman-teman, gak berasa memang. Dari Batik Cilegon, Arum Lestari. Bu Reno, berapa durasi waktu untuk proses fiksasi sejak dikukus dan diangin-anginkan pada ekoprint? Kalau di godongku sendiri itu bisa 4 hari. Sebenarnya bukan fiksasi ya, maaf. Mungkin masih banyak orang yang mengenal fiksasi gitu. Tapi godongku sendiri lebih seneng menyebutnya oksidasi. Atau kalau fiksasi itu kan mencelupkan ke berbagai, misalkan ke ferrosulfat, ke tawas, ke kapur seperti itu. Di godongku lebih sering, lebih lebih senang menyebutnya kalau untuk kita celupkan ke ferrosulfat itu namanya modifier, jadi memodifikasi, karena memang hasilnya nanti setelah di eco kemudian dicelupkan ke ferrosulfat itu kan akan ada perubahan warna di situ. Nah, kalau untuk di kodongku sendiri, kalau cuma diangin-anginkan saja, lebih sering menyebutnya oksidasi. Jadi tidak lagi dicelup ke ferrosulfat atau ke tawa seperti itu. Jadi itu biasa kami 4 sampai 4 hari sampai 7 hari sebelum nanti Hmm. dicuci, langsung dicuci. Jadi tidak Hmm. lagi dimasukkan ke ferrosulfat, ke tunjung atau ke tawas, kecuali kalau dengan menginginkan warna itu berubah. Jadi misalkan secang Oh. dimasukkan ke ferrosulfat gitu, biar ini nanti warnanya berubah gitu. Atau dari tegeran yang kuning dimasukkan ke ferrosulfat biar warnanya agak jadi gelap-gelap, kuning hijau kegelapan seperti itu. Jadi kalau di kami seperti itu, tidak ada fiksasi, tapi oksidasi, istilahnya kami menyebutnya seperti itu. Kalau untuk Oke. fiksasi kami lebih senang menyebutnya modifier gitu. Oke. Gitu Kak Itu Ica. 4 sampai 7 hari ya, Bu ya? Iya, itu hanya diangin-anginkan saja sebelum Hmm. pada akhirnya nanti dicuci dengan menggunakan sabun lerut gitu. Oh, oke, oke. Semoga terjawab ya Batik Cilegon, Arum Lestari ini. Semoga terjawab.
Nah, terakhir karena kita sudah berada di penghujung acara, Cailah. Jadi aku mau minta nih eh, pesan Ibu Bu Reno ya kepada Kreologi. Misalkan apakah ada kekurangan nih di aplikasi tersebut gitu. Pesannya untuk kreologi, semoga ke depan lebih maju lagi, lebih Amin. lebih menjawab kebutuhan kami para UMKM kecil, atau kami yang baru saja memulai usahanya. Seperti itu aja sih kalau kalau menurut saya sih, secara keseluruhan sih sudah bagus ya, sudah top pokoknya. Wah, Komplit, oke deh. detail di situ Oke. sudah ada semua gitu. Oke deh. Mungkin kita sudah mencapai hampir 1 jam nih. Terima kasih juga kepada Bu Reno sebagai narasumber kita kali ini. Sama-sama. Makasih teman-teman Batik Cilegon, terus Bu siapa tadi itu ya. Terima kasih sudah aktif dalam tanya jawab. Nah, jika ada dari beberapa teman-teman UMKM yang tertarik untuk bisa mendapatkan info lebih banyak dan sharing nih tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan maupun fashion busana. Nah, teman-teman bisa bergabung dengan komunitas Kreologi. Nah, nanti linknya akan dikirim oleh tim Kreologi, oleh teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga nanti yang istilahnya terlambat nih bergabung di IG Live Kreologi malam ini, nanti bisa juga melihat tayangan ulang di IG Live TV dan ada juga loh di channel YouTube-nya Kreologi. Jadi kita bisa berjumpa-jumpa lagi nanti. Oke deh. Bagi teman-teman yang belum mengunduh aplikasi Kreologi, itu juga bisa langsung aja ke Google Play Store atau bisa ketik bit.ly garis miring unduh Kreologi. Nah, di Play Store juga sebenarnya sudah langsung tersedia ya, Bu ya. Kalau kita Iya. ketik Kreologi, nanti langsung ada gitu, bisa langsung diunduh saja. Asal memorinya jangan kepenuhan, karena nanti nggak bisa ya, nanti ke uninstall lagi. Seperti itu. Oke deh, kita udah hampir 1 jam. Terima kasih teman-teman UMKM yang sudah hadir. Makasih Bu Reno, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain Terima kasih kesempatan. Kak Isra. Terima kasih teman-teman. Ya, aku izin close ya. Selamat malam.